Salam, salam jumpa kembali bersama saya dalam channel ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan mari kita lanjutkan pembahasan ini tentang jalan keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan kali ini kita akan fokus membahas tentang 3 jabatan Yesus Kristus yang menyelesaikan 3 persoalan fundamental manusia. Bapak Ibu Saudara, nama Yesus itu berarti juru selamat. Dan nama ini nama yang bukan manusia berikan, tapi Allah lewat Roh Kudus menyampaikan nama itu kepada ibunya yakni Maria untuk memberikan nama Yesus kepada Yesus, ya. Dan artinya juru selamat. Sedangkan Kristus atau Mesias itu adalah jabatan yang berarti yang diurapi. Nah, dalam konteks perjanjian lama ada 3 jabatan penting yang diurapi terlebih dahulu sebelum menjabat atau sebelum bertugas. Yang pertama jabatan nabi, kedua jabatan imam, dan yang ketiga adalah jabatan raja. Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab terkait dengan 3 jabatan ini tadi yang diurapi dulu sebelum mereka melakukan tugas-tugasnya sebagai nabi, imam atau raja. Yang pertama, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-16, Allah meminta atau berfirman kepada Nabi Elia untuk mengurapi Elisa bin Safat untuk menggantikan dia sebelum Allah mengangkat Elia ke sorga. Yang kedua, dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, Allah berfirman kepada Musa untuk mengurapi kakaknya Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Samuel mengurapi Saul dan juga Daud pengganti Saul untuk menjadi raja. Mereka terlebih dahulu dipilih, diurapi, lalu bertugas atau berjabat sebagai raja bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, baik jabatan imam, baik jabatan nabi, dan jabatan sebagai raja, 3 ini jabatan yang sangat penting dalam konteks perjanjian lama dan harus diurapi dulu sebelum melaksanakan atau memegang tanggung jawab sebagai imam, nabi, dan raja. Akan tetapi Yesus memiliki 3 jabatan sekaligus, baik jabatan nabi, jabatan imam, dan jabatan sebagai raja. Dan dalam bahasa Latin menggunakan istilah munus triplex. Artinya bahwa Yesus dalam karyanya merangkumi 3 jabatan sekaligus, namun tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam proses atau dalam karya-karya Kristus dalam menyelamatkan manusia. Karena itu mari kita simak satu persatu 3 jabatan Kristus. Yang pertama, Yesus adalah imam yang sejati. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 15, di sana kita bisa menemukan beberapa penjelasan penting terkait bahwa Yesus adalah imam yang sejati. Pertanyaannya, mengapa kita katakan dia imam yang sejati? Yang pertama, oleh karena Yesus sendiri mengorbankan dirinya untuk penghapusan dosa manusia. Kematiannya merupakan jalan satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Mengapa? Karena keadilan Allah menuntut kematian sebagai konsekuensi dari dosa. Nah, berbeda dengan para imam pada masa perjanjian lama. Mereka ketika melakukan kurban penghampusan dosa dilakukan dengan menggunakan darah sapi atau darah lembu dan darah domba. Dan itu sesungguhnya hanyalah tipe atau gambaran tentang pengorbanan Kristus yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia. Alasan yang kedua, mengapa Yesus adalah imam yang sejati? Oleh karena Yesus adalah kurban yang sempurna. Yesus adalah manusia sejati yang tidak berdosa. Maka ketika dia mengorbankan dirinya, maka dia menjadi kurban yang tidak bercacat, dan itu memuaskan hati Allah. Karena Allah menginginkan kurban yang sempurna. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, salah satu syarat mutlak untuk pengorbanan penghampusan dosa haruslah lembu yang tidak bercacat atau haruslah domba yang tidak bercacat. Itu pun menggambarkan kesempurnaan Kristus dalam
menyelamatkan atau menjadi kurban penghapus dosa bagi manusia. Karena itu Kristus tidak bercacat dan dia hanya menebus dosa manusia, bukan dosa dirinya sendiri, karena Kristus tidak berdosa. Alasan yang ketiga Bapak Ibu adalah oleh karena pengorbanan Yesus Kristus dilakukan hanya satu kali, tetapi memiliki dampak atau berlaku sampai selama-lamanya. Sangat berbeda dengan pengorbanan korban sembelihan atau penghampusan dosa pada konteks perjanjian lama. Tiap tahun para imam yang ditugaskan harus mengorbankan korban penghampusan dosa, dan itu tiap tahun dilakukan berulang-ulang. Nah, sedangkan Kristus hanya melakukannya satu kali, dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Mari perhatikan firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, ayat ini membuktikan, menjelaskan kepada kita bahwa Kristus telah masuk satu kali, tetapi untuk selama-lamanya. Untuk apa? Untuk menebus, menanggung segala kutuk dosa beban umat manusia. Dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk kita mengalami pembenaran, pembebasan dari dosa-dosa di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, jabatan Yesus sebagai imam inilah yang bisa atau dapat menyelesaikan masalah fundamental manusia, yakni dosa atau manusia yang hidup dalam kuasa dosa. Dan hanya Kristuslah sebagai imam yang sejati yang dapat membebaskan manusia dari masalah fundamental ini. Jabatan Yesus yang kedua adalah nabi yang sejati. Mengapa sejati? Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya bahwa Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus adalah firman itu sendiri, atau Yesus adalah firman yang hidup. Berbeda dengan nabi-nabi pada masa perjanjian lama. Memang mereka berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Melalui nabi menyampaikan firman-firmannya untuk disampaikan kepada umat Allah. Tetapi mereka bukanlah firman itu sendiri. Mereka hanya bisa menunjukkan jalan yang benar. Sedangkan Yesus, dialah jalan yang benar, dialah hidup yang benar. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus tegas berbicara bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa hanya Yesuslah yang dapat menghubungkan kembali manusia dengan Allah, oleh karena telah terpisah dari Allah. Jadi Yesuslah yang bisa menyelesaikan masalah keterpisahan manusia dengan Allah. Dan luar biasanya, ketika kita sudah terhubung dengan Allah dalam Kristus Yesus, tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita kembali dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi manusia yang sudah terputus hubungannya dengan Allah hanya dapat dihubungkan kembali, atau hanya dapat terhubung kembali dengan Allah hanya di dalam atau melalui Yesus Kristus sebagai nabi yang sejati. Jabatan Yesus yang ketiga adalah Yesus adalah Raja yang sejati. Mengapa Yesus adalah Raja yang sejati? Oleh karena Yesus punya kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Yesus tegas berbicara bahwa kepadaku ada kuasa baik di sorga dan di bumi. Dan terbukti dalam Markus pasal 5, kita bisa melihat di sana bahwa Yesus mengusir roh jahat yang merasuk orang di Gerasa. Ya, dengan tegas Yesus menyuruh dia, dan iblis pun gemetar ketakutan sehingga berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai engkau anak Allah yang hidup?" Menunjukkan bahwa iblis pun gemetar di hadapan Allah.
Dan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata bahwa untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Juga dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata bahwa ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Raja yang sejati. Dia Raja yang berkuasa dan mengalahkan pekerjaan setan atau kerajaan iblis. Sangat berbeda dengan raja-raja pada masa perjanjian lama, bahkan raja-raja yang ada di dunia. Makalah raja-raja kecil, mereka lah raja-raja yang tidak punya kuasa seperti Yesus, dan mereka raja yang punya keterbatasan. Sedangkan Yesus adalah Raja yang kekal, yang bisa menyelesaikan pekerjaan setan. Dengan demikianlah, hanya Yesuslah Raja yang sejati yang bisa membebaskan manusia dari belenggu atau ikatan kuasa roh jahat atau dari setan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya dalam Kristus Yesuslah ada keselamatan. Bahwa Yesus adalah imam yang sejati yang bisa membebaskan manusia dari dosa atau dari kuasa dosa. Dan hanya Yesus sebagai nabi sejatilah yang bisa membebaskan manusia dari keterpisahan dari Allah atau yang bisa menghubungkan kembali manusia dengan Allah. Dan hanya Yesus sebagai Raja sejatilah yang bisa membebaskan manusia dari belenggu setan atau kuasa iblis yang terus mengontrol kehidupan manusia. Karena itu, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan hanya jika engkau percaya kepada Yesus Kristus agar engkau dapat diselamatkan. Pertanyaannya adalah, percayakah kamu? Tuhan Yesus memberkati.